Hai guys, udah bersama Bang Boy. Ini rakyat bersuara kurang ajar ya. Aiman, kau itu kurang ajar. Kau ngapain buat acara talk show yang gak berimbang? Dari Pak Jokowi yang mana? Masa kau undang relawannya? Minimal kau harus bisa mengundang kuasa hukum dari Pak Jokowi. Kalau nggak bisa kau ngundang, jangan kau buat acara ini. Ini Bang Boy ini react ini 19.20 ya by the way guys ya. Jadi udah 20 menit acara rakyat bersuara berjalan. Tapi Bang Boy tahu dengan hadirnya Tifa di acara ini, Tifa akan menghasut seperti yang sudah Bang Boy up sebelumnya mengenai kekeosan kerusuhan. Pegang omongan Bang Boy ini ya. Makanya tujuannya buruk tapi Aiman ngasih panggung, kurang ajar nih. Tapi kita kawal guys ya, kita nggak mau narasi bohong, narasi buruk yang mereka semburkan tidak ada yang mengcounter. Kita bahas langsung dia reasonnya. Berdasarkan unggahan proses penegakan hukum Mas Rismon okay. Itu yang berulang kali disampaikan. Sekarang ini kan proses itu teknologinya itu menggunakan Times New Roman. Di situ ada teknologi Profesor Sofyan Effendi. Ini kan berkesinambungan. Apa yang kami teliti, apa yang kami teliti dengan apa yang dinyatakan Profesor Sofyan Effendi ini kan berkesinambungan. Kami meneliti bahwa itu teknologinya itu menggunakan Times New Roman. Di situ ada teknologi kerning, ya, jarak antar huruf yang adaptif. Yang kedua bukan monospace, tetapi dia proportional space. Ruang untuk I itu jauh lebih sempit daripada A. Maka dia hasil dari word processor Microsoft Word. Bahkan tebakan saya itu pakai XP Microsoft Word 2003-2004. Itu kan berkesesuaian semua. Itu aja terus pembahasanmu. 1985 itu nggak bisa dibantah sampai saat ini. Dan kami sajikan itu penelitian kami itu di gelar perkara khusus kemarin di Bareskrim. Dan makanya saya laporkan lagi ya dugaan skripsi palsu. Dari bulan April kau, itu aja bukti-buktimu terus. Nek orang lama-lama. Berapa kali Bang Boy mengcounter, tapi diulang-ulangi terus. Ke Polda DIY karena saya tidak puas penjelasan Bareskrim yang hanya menyimpulkan sangat prematur, diraba, dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan bahwa itu adalah teknologi handpress. Itu kan bukan saintifik dengan perabaan dan perasaan itu. Oleh karena itu saya laporkan dugaan skripsi palsu ke Polda DIY karena lokus deliktinya di UGM gitu. Saya tahu Anda mau beberapa data, tapi sebelum Anda menyampaikan data Anda, ada mungkin pernyataan yang terkait bisa disampaikan? Bung Reli silakan. ya Bung Rili silakan. Kau itu kalau kau nggak punya kartu wartawan, Aiman, kau itu bisa dipenjara bertahu kau. Apa hubungannya? Statement si orang calon tersangka ini harus di-counter oleh relawan. apa yang disampaikan oleh Kuasa hukumnya lah. Mas Rismon okay. Itu yang berulang kali disampaikan. Sekarang ini kan proses penegakan hukum yang di Polda Metro Jaya, apa tadi yang disampaikan di Bareskrim kemarin sudah terjadi pembantaran ya atau saksi itu terlapor yang diwakili pengacara. Itu sekarang proses hukum yang ada ya kita jalanin aja apa yang udah disampaikan oleh penegak hukum. Mengenai laporan apa yang disampaikan oleh Bung Rismon tadi, yaitu sah-sah saja kalau beliau melaporkan. Tapi kan ini sebetulnya dari awal kita kan pokok permasalahannya ijazah kan. Berdasarkan unggahan saudara Sandi itulah yang menjadi penelitian apa yang disampaikan Bung Roy dan
Saudara Rismond dan kawan-kawan. Ya kita Dan oleh Bung Sandi disebutkan itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. ya kita kan beracuannya kan kepada penegak hukum ya. Ya. Waktu itu TPU ya melaporkan waktu itu itulah berdasarnya Bareskrim TPU. Tempat pemakaman umum. melakukan pemeriksaan ijazah terlapor dan sudah disampaikan oleh pihak berwenang berwajib melalui Dirtipidum ya waktu itu disampaikan seperti itu. Ya kita ikutin aja lah prosesnya kan telah berjalan udah tahapan di Polda kan sudah naik ke penyidikan kan. Nah sekarang saudara Rismond dan saudara Roy ada lagi nih yang disampaikan mengenai keabsahan dari apa tadi skripsi ya Bung Rismond tadi lah ini udah pindah lagi. Nah ini besok kemarin kita waktu itu pernah sampaikan ini kalau terjadi pemanggilan dari Mabes Polri bagaimana nih mau diakui atau enggak ya ternyata enggak kan tetap balik lagi ya sekarang kita ikutin Diakui apanya maksudnya? Ininya apa yang disampaikan oleh Bareskrim terkait ijazah Yang dikatakan identik kan? gitu. Ya yang dikatakan terkait persoalan identiknya itu saja. Oke, identik dengan ijazah-ijazah yang lain. Oke. Bung Rismo. Ini juga ya, ini juga kritikan juga. Tolong kalau nggak diundang tapi nggak nguasain, gak usah mau. Jadi akhirnya kayak gini ya, entah apa kontrannya. Sekalian nanti mungkin Anda pembawa data, apa yang Anda mau jelaskan dari situ? Iya, menanggapi sedikit ya. Ya. Itu ijazah dengan skripsi kok berpindah sih? Untuk mendapatkan ijazah kan harus skripsi. Kok dikatakan berpindah itu kan satu kesatuan proses akademik Bingung kalau kan? di UGM. Betul. Kok berpindah? Di mana berpindahnya? Kan yang menjadi pokok permasalahan awal ini kan adalah ijazah berdasarkan unggahan saudara Sandi. Nah, unggahan saudara Sandi inilah yang diteliti oleh Bung Rismond dengan Bung Roy dan kawan-kawan. Nah, unggahan itu sudah terlapor, itu berdasarkan penelitian yang ada di akun media sosial ya. Media sosial saudara Sandi, itulah yang menjadi dasar melaporkan ijazahnya Pak Jokowi. Kan dari Bareskrim sudah menyampaikan, apalagi. Nah, kemarin pindah lagi ya, saya kan dari awal udah sampaikan ini nggak akan berakhir kalau tidak sesuai dengan apa yang diteliti oleh kawan-kawan. Nah karena kawan-kawan ini tidak yakin makanya melapor ke Komnas HAM. Sebenarnya yang nggak membuat ini nggak ada ujung pangkalnya Apa, Jokowi? adalah bahkan Dirtipidum sendiri pun tidak berani menampilkan ijazah Pak Jokowi. Ijazah bahkan dalam layarnya hanya fotokopi. Bagaimana rakyat disuruh percaya kalau yang ditampilkan adalah fotokopi, gitu Mas. Begitu juga di gelar perkara khusus. Saya lanjutkan dikit lagi bahwa skripsi KKN itu syarat pointer utama di UGM untuk mendapatkan ijazah. Jadi ijazah tidak mungkin sah kalau skripsinya juga bermasalah, nggak pernah diuji. Itu bukan berpindah, jangan bergeser. Yang berikutnya ya, kalau bisa ditampilkan di situ 5 kasus besar ya, ini seringkali dijadikan fondasi 5 kasus besar di dunia bahwa dokumen analog palsu itu bisa dianalisa secara forensik digital. Ya 2 kasus besar ya. Yang pertama adalah seperti itu ya di Zoom itu ya, itu ada Kilian dokumen. Itu Bang, berdiri aja Bang, coba ya, jelaskan ini lebih jelas. Ya, ini digital forensik itu dipakai untuk membuktikan dokumen palsu. Yang paling populer adalah Hitler's Diaries. Ini palsu. Tetapi dianalisa secara forensik dengan teknologi forensik digital itu bisa dibuktikan kepalsuannya. Berikutnya juga dengan Kilian dokumen. Itu yang dulu terkenal banget, katanya itu diari atau bukunya Adolf Hitler. Ya, gitu. Adolf Hitler, padahal ternyata palsu. Iya, Hariannya Hitler ya ternyata palsu. Topografi digital itu bisa dibuktikan bahwa ini palsu. Itu dibuktikan
Hitler's Diaries itu dibuktikan dengan menggunakan metode apa waktu itu? Forensik digital, Forensik image digital. enhancement, hyperspectral imaging dan lainnya itu bisa. Begitu juga dengan ini Kilian dokumen. Ini hampir sama dengan skripsi Joko Widodo, lembar pengesahan skripsi ini. Ini diakui pakai mesin ketik tahun 1970-an. Ternyata ya setelah dianalisa secara forensik digital, Kilian dokumen ini adalah buatan word processor, word document itu tahun 2003 pakai Times New Roman, tetapi diakui tahun 1970. Ini dianalisa pakai forensik digital, direkonstruksi itu pakai word document, new document word 2003 itu sama persis seperti Kilian dokumen. Ini pentingnya. Nah, kemarin alasannya Bingung kan? Ngapain datang? Udah tahu ini jebakan buat kalian. Ngapain datang coba? Aku gak, Bang Boy gampang jawab itu. Dua jawaban Bang Boy ya. Yang pertama, nggak masalah kalau dari analog dicek secara digital, tapi proses untuk dapatkan hasil digital seperti apa itu harus dijawab dengan maksimal dan dengan benar. Kenapa? Kalau proses mendapatkan digital lewat scanning bagus, memang itu caranya. Tapi masalahnya ijazah Pak Jokowi itu bukan lewat scanning, lewat foto, upload, sudah upload di retweet, di screenshot atau di download. Nggak akan bisa. Nah ini udah pasti akan ngango pasti. Bareskrim bahwa tidak menjadi pembuktian karena bahan kami adalah sekunder. Sekunder dari mana? Kami foto sendiri ini. Ini kami foto sendiri, terus kami analisa ini. Ini pakai kerning, jarak antar huruf juga kami analisa, terus pakai proportional space, bukan monospace, jarak antara misalnya I dengan A itu beda. Ini sudah teknologi modern yang belum ada tahun 1985. Bagaimana kita mengakui ini tahun 1985? Ini dokumen yang belum ada, gitu loh. Jadi ini mirip sekali dengan kasus Kilian dokumen punyanya George W. Bush yang dikatakan dibuat tahun 1970. 70-an. Ternyata tahun 2003 Word document Windows XP. Jadi basis argumentasi pihak Pak Jokowi kan dikatakan ada ahli forensiknya. Dokumen analog hanya bisa diforensik secara analog. Ini loh, tinggal Google bisa membantai. Google makhluk gua. Dan kau samakan. Di kasus itu dokumen aslinya emang nggak ada kan? Emang nggak ada, dan berarti itu bukti itu bukan lewat foto. Udah pasti lewat foto. Foto apa tahun segitu yang bisa sebagus itu? Udah pasti lewat by scanning. Kok jadi tolol si makhluk goa ini? Ya, makhluk goa itu sendiri. Makanya saya bilang, kenapa bukti kami itu dipandang sebagai bukti sekunder oleh Bareskrim dan ditolak. Ini loh analisa kami, apa itu? Overlapping detection pakai Yang dulu linear itu loh, Mas. local binary pattern. Mencocot itu. Oke. Pakai local binary pattern. Ini sering dipakai dalam digital forensik. Ini ijazah tahun 85 juga. Pronojiwo. Tahun 85 juga ya? Ini juga atas nama Joko Widodo. Oke, bedanya? Setelah kita pakai overlapping detection, ya menggunakan metode local binary pattern (LBP), itu persentase ini menimpa logo dengan A ini berbeda jauh semua. Apa misalnya? baru kau jawab dari Pak Jokowi. Ini kau fotonya dari mana? Dari atas atau dari samping? Cuma pengen numpang tampil-tampil doang tapi bahan nggak ada. Ini tulisannya kurang Ini sekian persen. Ya, ini lebih tinggi. A menimpa logo atau logo menimpa A. Ya. Ini lebih rendah. A menimpa logo atau logo menimpa A, pakai local binary pattern. Ini loh yang kita inginkan uji. Saya belum mengerti. Bedanya Bentar, adalah Bung Rismon, ini apa secara penelitian yang dilakukan secara ya, sebentar Bung Rili, saya mau tanya soal A ini, apa bedanya misalnya? Jadi local binary Ini A pattern dari kata ijazah ya? Iya, sebentar, yang huruf A yang mana, Bung Rismon? Iya, bedanya Yang A apa? ini atau yang itu? Bedanya A ini. yang di mana? A
Nah di sini ada A. Angka A ya, ini. Nah, terus sama yang ini apa? Ini A. Ini? Di sini A. Oke, Jadi yang membedakan Kalau satu Satu plat cetak itu mestinya sama. cetak Belajar lagi kau di situ kau. harusnya presentasinya itu sama. Persentase apa? Overlappingnya, timpang tindihnya antara Oke. A dengan logo Ya. punya Pronojiwo, A dengan logo punya Joko Widodo. Oke, kalau ini nggak sama. Itu juga nggak sama. Itu kan O-nya keluar semua, Mas Aiman. Ini ada 6. Pak Roy. Pak Roy. Bentar, Pak Roy. biar jelas dulu ya. Jadi A-nya ini di logo dia lebih masuk begitu ya? Ya, Ini Tuh, A-nya itu A-nya lebih keluar, mencotot keluar Oke. itu. Dengan D. D-nya, oke. Ya, D di sini. Pak Aiman. itu ijazah asli bukan? Pak Aiman mau Makanya saya bilang pada skrip Ya, kemarin. saya minta waktu saya. Iya. Sumber medsos itu sering dipakai untuk mengkriminalkan orang. Bentar, Pak. Kenapa itu dipandang tidak menjadi alat pembuktian? Banyak dikriminalkan karena sumber medsos. Ya, ini kan diklaim asli. Iya, sumber Yang medsos, tadi utama. sumber medsosnya ini. Ya bentar Pak. Berikutnya, Nanti saya beri di samping hasil medsos, kami teliti juga ini lembar pengasahan skripsi. Ini kenapa nggak kalian bilang? Ini sumber primer, ini kami foto sendiri dari UGM. Itu loh. Kenapa dikatakan Bareskrim sumber sekunder? Nggak fair itu namanya. Ya. Jadi untuk penjelasan lagi, Bang Aiman dan seluruh pemirsa iNews, skripsi Jokowi itu kami terima, saya Dr. Rismon dan Dr. Tifa pada tanggal 15 April Semua kau sebut dokter apaan? di ruang 109 Fakultas Kehutanan oleh dua wakil rektor, Profesor Wening Udasworo dan juga Dr. Ari Sujito. Skripsi asli dari Jokowi diserahkan resmi dari UGM ke kami, kemudian kita periksa, saya foto dengan kamera profesional sehingga nampak betul lembaran-lembarannya yang tadi. Oke. Jadi itu kalau itu dikatakan itu adalah bukti sekunder, saya tanya sekarang, mana justru bukti primernya yang dikatakan ijazah yang selama ini disebut nggak pernah ada dan nggak pernah ditampilkan oleh Baris. Tambahan dikit lagi. Kami akan menuliskan buku untuk kami susun. Dengar lihat kau itu, ha? Kau kapan datang kau? Udah tahu itu jebakan buat kau. Tapi ternyata ini hanya video awal, guys. Ya, ternyata Pak Arianto dan Farhad Abbas bisa mewakili dari tim Pak Jokowi untuk mengcounter, khususnya Pak Arianto. Ya, dia bukan hanya menyela-nyela, tapi omongannya itu berisi. Bahkan menurut Bang Boy, Pak Arianto adalah man of the match di acara Rakyat Bersuara malam ini. Keren banget Pak Arianto. Dan untuk Pak Arianto kita akan up setelah video ini tayang, guys ya. Kerah sumpah itu Pak Arianto baik banget mengatakan mereka ini gila, berbohong ya. Top deh. Pasang terus Bang Boy. Thank you guys. Bye bye.